Sejak kecil, kita tumbuh dewasa di sekolah. 12 tahun dari SD sampai SMA lulus. Bahkan kalau ada TK, bisa sampai 14 tahun. Gue mau kasih tahu ke kalian di sini, kalau kita semua itu udah diprogram otaknya sejak kita dari kecil. Sudah didoktrin. Atau bahasa kasarnya, sudah dicuci otaknya. Gue pengen kalian setelah nonton video ini, kalian jadi orang yang lebih kritis. Kalian gak gampang percaya sama apapun. Dan selalu verifikasi semuanya. Bahkan gue gak mau kalian langsung percaya dengan semua omongan gue yang ada di video ini. Tetap verifikasi apa yang gue omongin. Kalian mau percaya silahkan, mau skeptis silahkan, gak percaya juga silahkan. Kalau kalian bisa langsung percaya dengan omongan gue, bahkan tanpa riset mandiri, kalian adalah orang yang sangat mudah dimanipulasi. Lakukan riset. Coba kalian tanya ke diri kalian sendiri, apakah yang gue bilang ini ada benarnya atau semuanya salah? Coba renungkan dan buktikan gue salah di kolom komentar di bawah. Di video ini gue bakal kasih tahu ke kalian gimana otak kita sudah diprogram sejak kecil karena sebuah sistem yang gak pernah kita pertanyain. Kenapa gak pernah dipertanyain? Karena sejak orang tua kita lahir, sistem ini sudah ada. Dan gue mau kasih disclaimer, untuk keluar dari sistem ini akan sangat terasa aneh dan salah. Gue tekanin sekali lagi kalimat gue barusan. Apa yang gue sebutin di sini akan terdengar aneh dan terasa salah. Terasa unkonvensional, terasa seperti sesuatu yang gak normal. Dan akan kedengaran aneh bagi kebanyakan orang yang nonton video ini. Atau bahkan gue dianggap halu. Dianggap, ya video gak bermutu lah. Keputusan semuanya di tangan kalian. Terserah kalian mau main permainan hidup ini seperti apa setelah nonton video ini. So, let's grab your popcorn and let's talk about it. Halo semuanya, gue Josh Gultom. Selamat datang lagi di channel pribadi gue. Kalian bisa follow sosmed gue yang lainnya di Instagram atau TikTok dengan nama Josh Rafge juga. Kalian bisa bantu channel ini dengan sekedar komen dan like video ini, atau kalian juga bisa join membership channel ini dengan cara klik tombol gabung di sebelah tombol subscribe. Seperti nama-nama orang yang ada di samping ini adalah orang-orang yang sudah gabung di membership ini. Thank you so much guys, kalian sudah mau gabung. Dengan kalian gabung, kalian akan mendapatkan akses ke video-video yang belum tayang duluan. Terutama kalau kalian masuk ke level 2 VIP. Kalau kalian mau ambil level paling murah di level 1, kalian bisa nonton video yang belum tayang beberapa jam sebelum dia tayang ke publik. Kalian juga bakal dapat logo khusus di setiap kali kalian komen, dan gue bisa notice, gue bisa dengan lebih mudah notice komen kalian, dan gue bisa reply komen kalian kalau kalian adalah member. Dan karena belum ada yang mensponsori video ini, gue memutuskan untuk sponsor video gue sendiri di sini. Gue mau ngasih tau ke kalian kalau gue adalah professional voiceover artist yang sudah mengisi banyak iklan brand-brand besar di Indonesia dan internasional seperti berikut ini. A dream where nature is not just a piece of our imagination, but an experience to come home to. Aktivitas di mana kita dijudge malas gerak, padahal kita lagi mau gerak. Mari mager bareng Greenfields Extra. Jadi bagi kalian yang mau pakai suara gua di project kalian, mau itu project kecil ataupun project gede, bisa langsung hubungi Instagram gua di joshrafge.vo. Dan bagi kalian yang tertarik untuk belajar voice over privat bersama gua, juga bisa follow Instagram yang sama dan klik link yang ada di bio. Jadi jangan ragu-ragu untuk sekedar nanya-nanya tentang voice over di akun IG yang itu. Oke? Thank you guys, kita mulai aja videonya. Video ini gue buat berdasarkan refleksi diri gue sendiri yang dilakukan di tahun 2003. Ketika itu gue hidup lagi happy-happynya ya. Gue hidup berkecukupan, gue bisa sewa rumah yang oke, gue punya uang tabungan. Kalau gue mau makan, gue juga nggak mikirin tuh harga makanan berapa. Gue juga kalau kerja itu bisa dari rumah dan nggak terpaku sama kantor korporat kayak kebanyakan orang. Gue pada saat ini ngerasa gue sangat enak lah hidupnya dibandingin teman-teman SMA gue yang harus kerja korporat, pulang pergi kantor buat dapetin gaji UMR. Gue sangat yakin pada saat itu banyak lah beberapa orang, mungkin teman-teman gue yang mau menukar hidupnya menjadi kehidupan gue. Karena gue hidupnya tuh sangat bebas dan finansialnya aman. Gue ngerasa sangat nyaman lah. Sangat nyaman di posisi gue saat itu. Gue ada di bubble gue sendiri, ada di zona nyaman. Lalu akhirnya pas gue lagi browsing internet, gue menemukan ada satu influencer namanya Andrew Tate. Jangan keluar dulu dari video ini. Gue tahu dia kontroversial, tapi dengar dulu videonya. Gue ngeliat dia bangga-banggain satu mobilnya, namanya Bugatti Chiron, ya kan. Gue jujur pada saat itu, gue gak suka otomotif. Sampai sekarang gue juga gak suka dunia otomotif. Tapi, ya, karena gue tidak suka dunia otomotif, gue have no idea harga mobilnya itu berapa. Video-video ini tuh muncul-muncul terus di tempat gue, di FYP gue. Dan akhirnya gue search lah, harga mobilnya itu berapa sih?
Dan keluarlah, pas gue cek, Bugatti Chiron itu berapa di Google. Harganya tuh 3,9 juta dolar. Bagi nggak tahu, ini kalau dirupiahin, keluar angka lebih dari 75 miliar rupiah. Itu pun kalau ada yang mau jual. Dan itu cuma salah satu mobilnya aja. Masih banyak mobilnya yang lain yang mahalnya luar biasa. Pas setelah gue googling ini, gue jadi mempertanyakan semua kehidupan gue. Gue mempertanyakan semuanya. Kenapa ada satu orang yang bisa dapetin mobil seharga itu? 75 miliar. Mobil. Bukan semua harta kekayaan dia. Itu cuma satu mobilnya aja. Itu hidup gue. Gue kerja sampai wafat itu. Hidup, wafat, hidup, mampus gitu terus. Itu bahkan uangnya nggak akan sampai. Nggak bisa dapat gue uang sebanyak itu. Ini gue ngomong terlepas dari mana cara dia dapetin ya, mau dengan cara legal ataupun enggak. Poin yang gue mau sampaikan di sini adalah ada satu orang yang punya harta kekayaan sebanyak itu, dan gue baru sadar ternyata orang-orang seperti ini tuh banyak. Akhirnya ya udah, gue coba dengerin dia. Oke, let's listen to him lah. Dan dia selalu sebutin satu kata, namanya Matrix. Oke, gue cukup yakin beberapa dari kalian mungkin bakal mulai kesel nonton video ini gara-gara gue ngebahas Andrew Tate. Tapi coba kosongin gelas kalian dulu aja. Ini gue ngebahas dia nggak akan lama. Bentar aja kok, di awal-awal doang. Nah, kata Matrix ini yang disebutin sama dia itu diambil dari sebuah film yang ya judulnya sama, The Matrix. Dimana karakter utama di filmnya ini ternyata hidup di sebuah simulasi yang sudah diprogram. Pada satu kesempatan, di filmnya ini, si karakter utamanya itu terlepas dari programnya. Dan dia jadi tahu semuanya. Dia ngelihat dunia baru dan kesempatan-kesempatan baru. Semua kehidupan yang dia udah pernah jalanin, itu semuanya ternyata bohong. Semuanya cuman sebuah program. Nah, si botak Andrew Tate ini, itu bilang berkali-kali, kalau Matrix ini tuh beneran ada. Cuman emang wujudnya itu tidak seperti di film. Dia bilang dulu dia ada di Matrix. Dan akhirnya dia keluar dari Matrix ini. Makanya dia bisa kaya, dia bisa ini ya bla 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 ya. Dan lalu ujung-ujungnya dia jualan kelas. Ya, I have no problem sama orang yang jualan kelas. Menurut gue edukasi itu tetap penting. Tapi gue sangat tertarik dengan kata Matrix yang dia selalu sebutin ini. Jujur ya, sepanjang tahun 2023, gue sangat keganggu dengan satu kata Matrix ini. Keganggu banget. Gue jadi mempertanyakan semuanya. Lalu ya udah, gue coba lakukan riset mandiri gitu. Dan gue jadi mempertanyakan masa lalu gue, apa yang udah gue jalanin, dan semuanya gue jadi pertanyaan. Jadi gue jadi orang yang sangat-sangat skeptis. Dan setelah gue melakukan riset mandiri itu, yang gue temukan adalah ternyata benar, gue hidup dan tumbuh besar di sebuah program sejak kecil. Sekali lagi gue bukan ngomongin program komputer ya di sini, tapi gue baru sadar kalau sejak kecil itu gue sudah didoktrin otaknya dengan sebuah sistem yang semua orang itu juga dapat. Nggak cuman gue. Dan ini nggak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Di tahun 2023 ini, banyak sekali pertanyaan. Dan salah satu yang paling sering gue tanyain adalah, kenapa kita itu lahir, kita harus sekolah? Kenapa harus ada SD, SMP, SMA? Dan sejak kapan ada sistem sekolah yang universal di seluruh penjuru dunia? Siapa yang bikin? Kenapa gue harus bisa semua mata pelajaran, padahal yang ngajar satu pelajaran itu gurunya cuma satu? Kenapa kita harus pakai seragam? Kenapa sistem edukasi itu nggak pernah berubah secara signifikan selama puluhan tahun? Yang diganti itu cuma kurikulumnya aja, tapi sistem edukasi di sekolahnya itu nggak pernah berubah. Dan sekolah itu wajib. Kalau kalian nggak sekolah, kalian nggak dapat surat-surat legalnya, kalian sudah lulus sekolah, kalian bakal mampus pas gede. Nggak bisa cari makan, atau setidaknya kalian bakal susah lah untuk diterima di sosial. Kalian bakal dianggap sebagai orang yang tidak berpendidikan. Which is pendidikan itu nggak wajib di sekolah, bisa di tempat lain juga gitu loh. Teknologi itu berkembang pesat super gila. Mulai dari kita nggak punya handphone, sampai ada handphone segede batu bata gitu. Sampai sekarang kita punya handphone yang isinya itu cuma layar tanpa tombol di depannya. Dan bisa kita masukin ke kantong. Tapi somehow, puluhan tahun sudah berlalu, sistem edukasi di sekolah nggak pernah berubah. Ya mungkin adalah berubah. Yang dulu misalnya cewek nggak boleh sekolah, sekarang boleh gitu. Tapi maksud gue, kenapa ini tidak berubah? Ada yang aneh menurut gue di sini. Gue jadi mempertanyakan banyak hal lain juga yang sebenarnya di luar kategori sekolah. Misalnya contoh, hal lain seperti pernikahan misalnya. Kenapa setiap kali kita menikah, itu harus ada cincin?
Dan nggak peduli agama kalian apa, kalian mau agama apapun di dunia ini, kalian kalau menikah harus pakai cincin. Dan cincinnya harus pakai berlian. Who the made this program? Ada 2 lagi cincinnya. Ada cincin nikah sama cincin tunangan. Dan harus ada berliannya. Kalau nggak ada berliannya, kayak ada yang salah gitu dengan cincinnya. Siapa yang taruh program aturan ini di kepala kita semua dan kita semua setuju? Siapa? Gue tahu pasti kalian jawabannya sekarang itu adalah, ya itu kan cincin sebuah simbol dan cincin itu ya bla 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 bla. Iya, gue tahu cincin itu sebagai simbolis. Tapi siapa yang buat simbolis ini awal mulanya? Siapa yang mencetuskan bahwa cincin berlian adalah sebuah simbolis untuk pernikahan? Ini tuh belum pernah ada sebelumnya setelah gue cek. Di tahun 1800 itu nggak ada. Malah justru kalau kalian bisa ngomong seperti itu dan kalian sudah kedoktrin, ya otak kalian sudah terprogram dengan omong-omongan ini. Ya udah, pokoknya singkat cerita, akhirnya gue ngelakuin riset kecil dan ternyata dalang dibalik percincinan-cincinan ini itu dibuat sama satu company yang namanya dulu De Beers. Dia memonopoli industri berlian dan itu terjadi di tahun 1938 pas Great Depression di Amerika. Dia bikin campaign iklan yang judulnya Diamond is Forever. Ya, singkat cerita dari campaignnya berhasil ya. Dan akhirnya menjamur ke seluruh dunia. Dan sekarang jadi simbolis bahwa ya cincin itu, berlian itu ya forever. Ya, bla 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 gitulah. Mereka mencari alasan supaya kalian beli cincin berlian pas nikah. Satu dunia sudah kecuci otaknya kalau menikah itu wajib pakai cincin yang ada berliannya. Kalau nggak pakai, kalian tuh dianggap kayak nggak siap, kayak belum komitmen gitu, kayak dianggap miskin dan nggak siap untuk menikah. Kalian bakal dihujat dan dinyinyirin sama orang lain. Bayangin, yang nikah kalian, yang bermasalah orang lain. Yang nyuci otak kita nih siapa? Perusahaan berlian. Sebenarnya selain itu juga ada banyak lagi contoh lain. Kayak misalnya pertanyaan seperti, kenapa kita harus ada sistem S1. Kenapa kita setelah lulus SMA, masuk S1 untuk bisa lulus dan melamar pekerjaan untuk dapetin gaji UMR. Padahal dapetin S1 aja tuh nggak murah sama sekali. Balik modal aja belum tentu. Atau misalnya pertanyaan seperti, kenapa kok dolar harganya naik terus? Padahal mereka sendiri ngeprint duit agak nggak pakai otak gitu. Atau bahkan pertanyaan bodoh banget lah. Kayak misalnya sekedar, kenapa kita harus minum air putih setiap hari 8 gelas sehari? Who make that? Kenapa kita harus minum air putih 8 gelas sehari? Siapa yang buat itu? Dan ternyata semua jawaban itu ada. Kalau kalian benar-benar ngelakuin riset dan baca. Kalian cuman perlu berpikir kritis. Kalian cuman perlu nanya gitu di kepala. Hanya perlu bertanya. Lalu mencari jawabannya sendiri. Gue bakal nyebutin kalimat yang lumayan ngawur nih beberapa saat lagi. Dan ini jadi warning ya buat kalian ya. Gue mau ngingetin ke kalian, channel ini ya itu channelnya isinya ngebahas tentang elit global, ada UFO, ada hantu, ada astral projection sama piramid. Jadi terserah kalian mau percaya atau enggak. Kalian mau percaya sama omongan gue silahkan, tapi gue lebih rekomen kalian ngelakuin riset mandiri juga keluar. Tapi menurut gue pribadi, setelah gue melihat diri gue sendiri ya, dan melihat teman-teman gue, doktrinisasi dan pemrograman paling masif itu dilakukan di sekolah. Kita sekolah 12 tahun, SD, SMP, SMA. Dan seperti yang gue bilang di awal video, sistem edukasi sekolah itu tidak pernah berubah secara signifikan. Ya, ini foto sekolah tahun 1920-an di Amerika. Dan ini foto sekolah tahun 2024 di Indonesia. Ya, nggak jauh beda. Tetap harus bisa semua mata pelajaran, nggak peduli lo jagonya di mana. Harus jago semuanya. Nilai fisika kimia kalian 0, tapi pelajaran bahasa Indonesia atau biologi kalian dapat nilai 100, kalian nggak bakal lulus. Padahal ya, guru yang ngajar fisika kimia ditanyain tentang biologi itu belum tentu bisa. Kita di sekolah itu disuruh diem, disuruh nurut, disuruh patuh, dan dapetin nilai setinggi-tingginya. Sama ada satu konsep yang sebenarnya gue dari dulu tuh nggak paham. Kerjain PR. Kalian di sekolah untuk belajar.
Kalian bayar untuk masuk sekolah. Kalian bayar sekolahnya untuk ngajarin kalian. Tapi di saat yang bersamaan, ketika kalian pulang dari sekolah, kalian disuruh belajar sendiri. Ngapain gurunya di sekolah? Kalau gue bilang itu, ntar ada yang ngomong juga di komen. Ya, itu kan untuk memastikan supaya anaknya benar-benar menangkap pelajaran apa yang ada di sekolah, gitu kan. Cuman, jadi yang salah ini siapa? Gurunya kah? Muridnya kah? Atau sistemnya? Terus ada lagi sistem ranking di sekolah. Ya, ranking. Di setiap kelas itu ada. Orang yang paling pintar akan dapetin piagam atau piala bahkan di beberapa kasus. Menurut gue ini sistem struktural yang sangat jelek. Bayangin jadi anak yang jago banget di komputer, tapi ranking paling bawah gara-gara dia tuh nggak paham mata pelajaran lain. Kan aneh. Bayangin betapa depresinya orang-orang yang ranking di bawah. Udah kedoktrin itu otaknya. Aduh, gue bodoh. Gue besar nggak bisa jadi apa-apa. Nanti gue gede jadi pengangguran. Anak kecil bisa depresi hanya gara-gara sistem ranking. Sistem ranking is the most stupidest thing yang pernah gue lihat itu ada untuk anak-anak. Dan pas sekarang, gue sudah dewasa, ketika gue sudah umur 25 tahun, gue baru sadar ada satu hal yang sangat rumit, sangat susah untuk dipelajari, tapi nggak pernah diajarin di sekolah sama sekali. Tapi semua orang harus bisa. Kalau kalian nggak bisa tentang hal ini, kalian akan dipenjara atau kalian akan dianggap sebagai pengkhianat negara. Apa itu? Pajak. Bayangin ada satu hal, satu pelajaran yang semua masyarakat wajib tahu dan wajib bisa. Dan kalau kalian nggak bisa, konsekuensinya penjara. Tapi hal itu nggak pernah diajarin di bangku sekolah. Cuman sekedar lewat aja gitu. Kayak, oh ya negara dapat penghasilan dari pajak. Tapi nggak pernah diajarin sama sekali gitu. Dasar cara berpikir menghitung pajak itu gimana. Kalau kalian ngelakuin apa harus bayar pajak. Beli ini, beli itu harus bayar pajak. Nggak diajarin sama sekali. Perkenalan tentang pajak aja bahkan nggak ada. Tapi kalau kalian nggak bisa belajar sin kostan, ya itu yang sampai sekarang nggak pernah gue pakai gitu, bahkan sampai setelah gue lulus sekolah. Itu kalian nggak boleh kuliah, kalian nggak bisa dapat S1, dan kalian bakal susah dapat kerja. Kata pajak yang membuat gue selalu bertanya-tanya, kenapa ini nggak pernah diajarin di sekolah? Dan akhirnya gue ketemu jawabannya. Kita dari kecil dipersiapkan untuk masuk SD. Kita diajarkan untuk berbaris, diajarkan untuk meminta izin kepada guru ketika kita mau melakukan sesuatu. Kita dituntut untuk bisa semua mata pelajaran, harus nurut sama atasan alias guru. Dan kita disuruh untuk telan mentah-mentah semua apa yang dibilang sama guru kita. Kita dibuat atau diciptakan untuk jadi sangat obedient. Kita diciptakan untuk sangat penurut. Di usia SD ini, kita sangat mudah sekali menyerap apapun yang dikasih ke kita. Kita sebagai anak-anak itu sangat gampang menerima informasi baru. Kalau kita dibilang dari kecil, iya kamu SD itu supaya ntar kamu bisa masuk SMP, lalu kamu nanti masuk SMA, lalu kamu kuliah, lalu kamu dari habis lulus kuliah, akhirnya kamu bisa melamar kerja, dan akhirnya kamu dapat kerja, lalu akhirnya kamu naik jabatan, kamu nanti dapat gaji tinggi, nanti pas kamu tua, setelah kamu dapat gaji tinggi, kamu bisa pensiun. Gue cukup yakin semua kalian yang nonton video ini pasti pernah dengar kalimat itu. Sekolah bertahun-tahun, lulus kuliah, ngelamar kerja, naik jabatan pelan-pelan sampai kalian tua, lalu akhirnya kalian tua pensiun. Pasti pernah dengar. Dan itulah yang semua orang selalu percaya sampai sekarang. Termasuk guru itu sendiri yang sudah keprogram otaknya. Otak kita itu sudah didoktrin bertahun-tahun, SD, SMP, SMA, di usia remaja. Dan harusnya di rentang waktu ini kita tuh harusnya diajarin atau at least dikenalin lah sama apa itu pajak. Tapi enggak. Why? Walaupun ada pelajaran ekonomi atau pendidikan kewarganegaraan, nggak ada yang namanya diajarin pajak, penghasilan, atau basic tutorial hidup lah ketika kalian dewasa. Kayak gimana cara KPR, nggak ada diajarin. Gimana cara investasi, tidak ada diajarkan. Semua yang diajarkan, cuman yang orang-orang berkepentingan mau kalian tahu aja. Yang lain tidak dianggap penting. Ntar gue bakal jelasin lagi lebih lanjut di akhir video tentang hal ini. Kita tidak diajarkan pajak. Kenapa? Karena kita dituntut setelah lulus jadi pekerja. Bahkan sekarang udah ada bahasanya, ya, budak korporat. Kalian dituntut untuk bisa ngelakuin semua pekerjaannya. Kalau bagus, kalian dapat ranking 1. Dapat promosi jabatan, ya. Dapat piagamnya, dapat promosi jabatan. Kalian harus nurut sama senior walaupun seniormu itu
kerjanya aja belum tentu benar. Dan apakah kalian kalau bekerja itu mikirin pajak? Kalian jadi pegawai itu apakah kalian mikirin pajak? Enggak. Kalian nggak perlu mikirin hitung-hitung pajak. Karena semua pajak kalian itu udah diurus dan udah kalian tinggal lapor aja, cuman klik-klik bentar aja udah selesai gitu. Kalian have no idea gimana cara ngitung pajak. Kalian coba berpikir kritis. Why this system exist? Kenapa ada sistem ini? Kenapa sistem ini ada? Gua nggak bisa sebutin di sini. Kalian coba pikir sendiri. Sekolah itu adalah sebuah sistem untuk meluluskan muridnya, bukan jadi pengusaha, tapi jadi pekerja alias budak korporat. Sounds bad, I know. Gua tahu itu kedengarannya jelek banget, tapi itu kenyataannya. Dan di video ini, gua bukan bilang semua orang harus jadi pengusaha. Jadi pekerja juga oke. Tapi cara berpikir kritis itu dihilangkan di sekolah. Itu yang gua tidak setuju. Kalian silahkan mau jadi pekerja, nggak masalah. Kalian mau menikmati hidup jadi pekerja, and then kalian naik pelan-pelan, and then kalian tuanya jadi pensiun, silahkan. It's not a bad thing. Boleh gitu, nggak masalah. Tapi cara berpikir kritisnya itu loh. Get it? Tapi kembali lagi, apakah sekolah itu penting? Menurut gua sekolah itu penting. Karena kalian belajar sosialisasi di sana, kalian belajar berteman, kalian belajar cara ngobrol sama orang lain itu kayak gimana di sana. Dan di sini gue nggak cuman ngomongin tentang Indonesia ya. Ini terjadi di seluruh dunia. Every single negara di seluruh dunia ini, sekolahnya nggak ngajarin pajak. Sejauh ini, pas gue riset bikin video ini, gue cuman ketemu 6 negara yang ngajarin menghitung pajak di dalam kurikulum sekolahnya. Inggris, Australia, Finlandia, New Zealand, Jepang, Kanada. Hanya 6. 6 negara yang bukan negara berkembang, tapi semuanya negara maju. Itu pun gue nggak tahu benar atau enggak, ya. Gue harus nanya, verifikasi langsung ke rakyatnya. Tapi sejauh ini itu yang gue dapat. Dan it doesn't stop there. Gak cuman itu. Gak hanya masalah pajak aja. Yang paling berat menurut gua, doktrinisasinya atau pemrograman otaknya itu ada di pelajaran sejarah. Dan ini nggak cuman, sekali lagi, nggak cuman ada di Indonesia. Ini di semua negara. Kalau ada pelajaran sejarah di sekolah, semua sejarah yang diajarkan di sekolah itu selalu cherry picking. Artinya, nggak semua sejarah yang terjadi itu diajarkan. Yang dianggap bagus dituang, yang buruk itu dibuang. Padahal harusnya kalau kita belajar sejarah, kita harus tahu yang buruk itu apa, supaya kita nggak ngulangin lagi kejadiannya. Kita nggak diajarin untuk bertanya kritis tentang sejarah itu sendiri. Kita diajarin kalau sejarah itu ya udah telan aja mentah-mentah tanpa perlu bertanya, karena sejarah itu fakta. Ya emang sejarah itu fakta, tapi masalahnya faktanya itu nggak lengkap. Gue sebenarnya pengen banget sharing sejarah Indonesia yang nggak pernah diajarin di sekolah di video ini sebenarnya. Pengen banget. Tapi gue nggak berani sharing. Oke? Karena gue lebih takut sama elit lokal dibandingkan elit global. Kalian coba cari sendiri deh. Ya. Nanti gue kasih clue-nya di ending-ending video. Untuk sebagai contoh, di video kali ini, gue akan bahas sedikit tentang apa yang diajarkan sama sekolah yang ada di Jepang. Ya. Kita jauh aja dari Indonesia, nggak apa-apa. Kalau kalian besar di Jepang, ya, dan kalian belajar tentang pelajaran sejarah dari sekolah Jepang, kalian bakal dikasih tahu bahwa Jepang itu datang ke berbagai negara di Asia itu bukan untuk menjajah, tapi untuk menyelamatkan negara Asia dari jajahan orang Barat. Sekali lagi ulang, menyelamatkan negara Asia dari jajahan Barat. Pola pikir dari mana itu coba? Siapa coba yang nulis itu dengan sengaja di buku pelajaran sejarah kurikulum mereka itu di sana? Siapa yang naruh itu? Dan kira-kira apa tujuannya? Kenapa mereka harus sampai bohong ke rakyatnya sendiri dan taruh itu di buku sejarah? Ini telan. Kenapa harus seperti itu? Why? Semua buku sejarah sekolah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, itu isinya cuman yang bagus-bagus aja. Nggak ada yang nonjolin keburukan raja atau presidennya masing-masing, ya. Kalaupun ada cerita-cerita buruk itu biasanya kayak tragedi atau misalnya kita disiksa sama negara lain. Pokoknya kita tuh selalu jadi korban. Tapi tidak pernah kita dapatin sejarah yang mempelajari
tentang keburukan seorang pemimpin. Ya. Jadi kalau kalian baca buku sejarah sekolah, itu sama sekali tidak objektif dan menyembunyikan kekelaman yang terjadi di masing-masing negara itu. Cuman orang-orang yang berpikir kritis dan penasaran aja yang bakal mencari dan sadar, oh ternyata yang dulu itu yang kita anggap bagus itu ternyata kinerjanya begini ya. Oh ternyata orang yang kita anggap hebat itu di belakang layarnya ternyata bikin negara seperti ini ya. Seperti itu. Kalau kalian tahu jelek-jeleknya sebuah negara, itu nggak akan kalian dapatkan di buku sekolah. Itu kalian pasti dapatinnya dari internet, atau dari tempat lain, dari Twitter gitu misalnya, atau dari omong-omongan tongkrongan orang. Kalian nggak akan dapatin ini dari pelajaran sekolah. Dan sekarang itu searching mengenai fakta sejarah, itu udah gampang ya. Udah nggak perlu pakai Google lagi. Kalian pakai aja AI ChatGPT. Kalian tanyain aja ChatGPT tentang satu sejarah yang kalian tahu gitu. Kalian tanya satu tokoh yang terkenal bagus gitu misalnya. Terus kalian coba tanya aib-aibnya apa. Itu kebongkar langsung semuanya di sekarang. Gue buat video ini itu dalam rangka, ya gue mau terima kasih sama orang yang sudah membuat gue sadar dan berpikir kritis. Namanya Timothy Ronald. Dan video ini tuh akan jauh lebih lengkap kalau kalian nonton videonya dia, yang thumbnailnya ini. Kalian bisa klik videonya ntar di deskripsi di bawah. Kalau kalian nganggap dia sebagai penipu, jualan kelas, crypto scam, nggak apa-apa. Nggak usah join kelas dia, nggak masalah. Ya, ini kalian nonton aja satu video ini. Di video itu dia bahas mengenai gimana sistem edukasi yang dipakai di seluruh dunia itu, termasuk Indonesia, itu dibangun sama satu orang. Namanya Rockefeller. Orang yang paling kaya di seluruh dunia dari minyak bumi. Dari perusahaan dia yang ngolah minyak bumi. Dia ini adalah salah satu elit global pada masanya. Dia menciptakan standarisasi dalam edukasi sekolah. Supaya orang itu nggak berpikir kritis. Mereka-mereka ini diprogram sejak kecil, biar pas lulus sekolah, mereka itu cuman cukup pinter untuk bisa jadi buruh pabrik. Dan gak punya kebiasaan untuk berpikir kritis sama sekali. Gak punya kebiasaan untuk berpikir. Bahkan salah satu quotes yang paling terkenal dari dia adalah, I don't want a nation of thinkers. I want a nation of workers. Dia adalah orang sangat jenius dan sangat manipulatif yang berhasil mengubah ribuan orang, bahkan puluhan ribu atau bahkan jutaan orang menjadi pekerja buruh pabrik dan mengembangkan usahanya sendiri jadi sangat raksasa bahkan sampai sekarang walaupun dia udah nggak ada. Bahkan anak-anak perusahaannya itu ada di Indonesia. Gue buat video ini sekali lagi bukan untuk bilang pendidikan itu jelek. Pendidikan itu sangat wajib untuk semua orang punya. Sekolah itu wajib. Tapi sekolah tidak bisa memberikan kalian jaminan kalau kalian akan sukses. Gua rasa kalian semua tahu hal itu. Gua buat video ini supaya kalian matanya lebih terbuka ketika menerima sebuah informasi. Apapun itu informasinya, bahkan semua yang dari tadi gue obrolin ini ke kalian, yang kalian nonton video ini dari awal sampai sekarang, jangan percaya sama semua omongan gue itu dengan sangat mudah. Kalau kalian bisa langsung percaya sama semua omongan gue, tanpa riset mandiri sekali lagi, dan kalian gak menaruh kecurigaan gitu sama sekali ke gue, kalian adalah orang yang sangat gampang untuk dimanipulasi dan dicuci otaknya. Pencucian otak ini tuh gak akan berhenti sampai kalian lulus sekolah. Media yang kalian baca, berita yang kalian dengar, gosip yang kalian dengar bahkan dari tetangga, artikel atau video yang kalian lihat dari WhatsApp grup kalian itu semua untuk menggiring opini kalian. Ya, untuk supaya kalian itu melakukan sebuah aksi. Jangan mau gampang digiring opininya. Jangan mau jadi mental budak yang disuruh A, oh iya kerjain. Disuruh B, oh iya kerjain. Oke, kita setuju, sepakat. Kita hujat dia, oh iya hujat. Benci dia, oh iya benci. Jangan jadi orang-orang kayak gitu. Kalian cuma baca headline news aja nih, 3 kalimat gitu. Nah. Kalian langsung naik emosinya, terus kalian langsung benci sama orang ini. Langsung hina orang ini. Padahal kalian sendiri nggak tahu ceritanya sebaliknya kayak gimana. Kalian tidak memverifikasi apakah berita ini benar atau tidak. Kalian semua cerita yang kalian baca, mau itu cerita baik, mau itu cerita buruk, mau itu cerita jahat atau gimana pun, itu selalu ada dua sisi. Cari kedua sisi itu. Dan please, setelah kalian nonton video ini, bukan artinya kalian kalau misalnya disuruh A jadi nolak, disuruh B jadi nolak. Enggak, bukan itu inti dari video ini ya. Enggak semuanya itu jelek. Pasti ada yang bagus juga. Mau itu menguntungkan satu pihak, tapi kalau kalian juga untung, ya kenapa nggak dilakuin gitu loh. Gue mau kalian itu berpikir kritis dan coba lihat lingkungan sekitar kalian. Ada nggak nih norma-norma sosial apa yang dianggap konvensional gitu, dianggap biasa sama masyarakat,
Tapi jadi aneh gitu, ketika dipikirin sekali lagi setelah kalian nonton video ini. Entah itu di pernikahan, entah itu di pekerjaan, entah itu di sekolah, atau bahkan di rumah kalian sendiri. Jangan mau jadi orang yang dicekokin sesuatu gitu, kalian langsung, ya iya, oke. Kalian cuma diam nurut gitu. Dan kalian nggak tahu bahkan alasannya kenapa kalian harus ngelakuin itu. Jangan mau jadi orang seperti itu. Gue akan transfer uang Rp50.000 langsung ke rekening kalian ke satu orang terpilih. Yang perlu kalian lakuin adalah sudah pasti harus subscribe dulu channel ini. Kedua, kalian harus like video ini. Yang ketiga, kalian harus komen dengan menjawab pertanyaan ini. Coba kalian tulis di kolom komentar, doktrin apa yang kalian jadi pertanyain ketika sudah tumbuh dewasa sekarang. Mau itu dari lingkungan sekitar kalian ataupun di luar negeri. Terserah ya. Tulis aja doktrin kalian yang sekarang itu kalian pertanyain. Yang menang akan gue pilih komennya dan biasanya akan gue pin. Jadi pastiin kalian nyalain lonceng notifikasi channel ini biar kalian kalau menang itu kalian nggak hangus gitu hadiahnya. Karena gue cuman akan nunggu 3 hari setelah gue pilih siapa pemenangnya. Kalau kalian mau nonton video gue yang lainnya, kalian bisa nonton videonya di sini. Oke? Atau kalian mau nonton videonya Timothy yang tadi gue share, itu ada di deskripsi di bawah. Udah, itu aja. Thank you guys. Bye-bye.